Bang, saya pasang AC Daikin standar baru. Sama teknisinya nggak dipakum. Sebelum running, panjang pipa 5 meter. Alhasil AC nggak dingin. Saya komplain dan kata teknisinya mau ditambahin freon. Cara yang benar gimana ya Bang, supaya AC normal? Masih baru masa udah masalah? Mohon jawabannya. Ya gitu, kalau AC nggak dipasang sesuai dengan prosedur yang benar kayak gitu. AC baru kuncinya gampang, kunci AC itu. Beli baru. Kunci awet enggaknya AC itu ada di saat pemasangan awal ya. Satu, pakai pipa yang tebal. Daikin. Daikin DSP itu pipa pipa AC Daikin DSP itu pipa bagus. Tateyama, Kembla, Saiki, minimal Hoda lah ya. Terus panjang pipa 5 meter. Panjang pipa 5 meter itu masih panjang ideal ya. Setengah PK itu sampai 7,5 meter sampai 8 meter ideal, panjang idealnya. Itu nggak perlu isi freon, nggak perlu tambah freon ya. Jadi kalau teknisinya bilang 5 meter perlu diisi freon, itu bohong. Teknisinya bohong ya. Karena 5 meter itu masih panjang ideal, tidak perlu isi freon. Yang perlu dilakukan yaitu pakai pipa yang bagus, flaringannya bagus, pakum pakai alat pakum khusus AC ini. Jangan digejos pakai freon. Kalau digejos pakai freon, iya kalau dia pas buang freonnya, tapi kan susah karena digejos pakai freon ini nggak ada ukuran pasti. Iya kalau dia kebanyakan ngebuang freonnya, freon yang asli berkurang. Kalau dia terlalu sedikit membuang freonnya, udara di dalam pipa ini, dalam instalasi ini tidak terbuang semua. Lalu residu pipa uap-uap air itu tidak bisa kering dengan maksimal, tidak bisa bersih dengan maksimal. Makanya harus pakai alat vakum khusus AC. Dari alat vakum khusus AC ini pipa bisa bersih dengan maksimal, udara bisa bersih dengan maksimal. Vakum ini bukan hanya untuk membuang udara, tapi juga membuat pipa ini residu-residu uap air menjadi benar-benar kering ya. Jadi freon itu benar-benar pure, murni tanpa bercampur dengan zat apapun. Lalu keuntungan dari pakai alat vakum khusus AC itu, pada saat selesai proses pemakuman ketahuan masih ada bocor nggak di instalasinya, ada bocor apa enggak, ada bocor freon ya, ketahuan, bisa ketahuan. Kalau digejas pakai freon dia nggak tahu, freon udah keburu dibuka ternyata ada kebocoran gimana. Kalau alat vakum ini, freon sebelum dibuka di outdoor ini, sebelum dibuka kita udah bisa tahu ada bocor apa enggak. Nah di sini jangan mau dibohongin teknisi ya, panjang pipa 5 meter itu masih panjang ideal dan tidak perlu isi freon. Kalau dia bilang harus isi freon, berarti bisa jadi pada saat dia melakukan air purging atau vakum dengan gejos freon, itu dia kebanyakan membuang freonnya. Freon originalnya ini kebanyakan dibuang sama dia. Dan kalau memang benar berkurang, itu antara yang tadi, dia gejos terlalu banyak atau ada kebocoran freon pada saat pemasangan ini ya, yaitu kesalahan dia, kesalahan teknisi. Jadi konsumen harus paham. Kalau awal kayak gini nih, kalau awal udah bermasalah AC ya, dipasang di awal ini udah bermasalah, maka selanjutnya itu akan terus bermasalah AC ini. Apalagi nanti dia udah diisi freon. Freonnya iya, kalau dia sama kualitasnya dengan freon originalnya. Kalau diisi dengan freon yang asal-asalan, yang kualitasnya rendah, kualitasnya jelek, apalagi diisi dengan freon yang berbeda jenis, maka selanjutnya udah masalah mas ini. Terus-terusan akan cengeng, akan banyak keluhan. Nah, di sini kadang user berpikir, wah AC merek ini jelek ya, baru sebulan dipasang kok udah nggak dingin. Padahal bukan brandnya ya, bukan mereknya. Tapi teknisinya, ini jelas karena ulah teknisinya. Jadi untuk abang sebenarnya kalau masih baru kayak gini ya, bisa ajukan klaim garansi ke tokonya. Kalau teknisinya dari teknisi toko ya, bilang ini AC gua dipasang dengan tidak benar, dengan prosedur yang tidak benar, gua nggak mau, gua mau ganti unit ya. Tapi kalau misalkan dari garansi pabrik sih biasanya nggak menanggung ya, kalau kesalahan itu karena kesalahan dari teknisi biasanya nggak termasuk garansi dan nggak tanggungan garansi. Itu risikonya, makanya harus harus dapat teknisi yang benar-benar paham cara kerja, cara pasang AC yang benar. Si abang yang komen ini padahal dia komentar di video tutorial cara pasang AC yang benar punya Daikin ya, itu punya Daikin. Nah itu ikutin video itu,
Itu kan ada proses pemakuman, pakai alat vakum kayak gitu. Asal diikutin kayak gitu awet. Pipa pakai pipa tebal. Kabel supply indoor outdoor pakai asli tembaga. Grounding dipasang ya. Kalau AC standar low watt pakai isi 3, grounding pasang, jangan nggak dipasang. Daikin ini rawan sekali dengan nyetrum loh. AC ini kalau AC Daikin itu kalau nggak dipasang groundingnya dia nyetrum, walaupun nggak gede tapi itu cukup kaget ya setrumannya itu. Yang jelas kalau ada lonjakan arus, ada petir, ada apa itu rawan sekali kalau grounding nggak dipakai itu modulnya kena. Kayak gitu ya abang, ya gimana ya, yang jelas di sini kesalahan teknisi, pemasangan tidak benar, dia harus bertanggung jawab. Abang minta garansi pasang dari teknisinya, tapi kalau dia ya nyuruh tambah freon, kena lagi si user, ditanggung oleh user, beli freon lagi, nah itu tipu ya. eh, si teknisi ini sengaja menjadikan konsumennya untuk lahan duitnya dia. Atau abang bisa beli sendiri freon Daikin DSP, nanti gua kasih linknya Daikin DSP ya di video ini, kalau kalau memang harus ditambah. Tapi kalau misalkan awal nggak dipakum ya, kalau awal nggak dipakum abang harus mau nggak mau harus dikuras total freonnya, harus dibuang total, baru dipakum pakai alat vakum khusus AC ini minimal 15 menit ya. Kalau misalkan udah di total itu paling nggak 30 menit lah bagus ya. 30 menit vakum baru isi ulang freon yang bagus. Nanti gua masukin link freon yang bagus di deskripsi video ini, oke? Itu ya. Jadi abang harus kuras total kalau memang benar nggak divakum. Karena si freon ini sudah bercampur, sudah terkontaminasi dengan udara ya, sudah bercampur dengan udara. Nanti EVAP-nya dingin separoh, udara yang terjebak ini akan berubah jadi air dan air ini akan merusak oli kompresor. Oli yang rusak tentu nggak mampu melumasi komponen mekanik yang ada di dalam kompresor ini. Oke, gitu ya. Terima kasih.